Nah, terus ya ngomongin soal geng artis itu emang selalu nggak ada habisnya ya. Dulu tuh ada yang sosialita banget. Nggak lama lagi bubar. Ngomongin yang geng selebriti bubar, lo tau nggak belakangan yang lagi diduga bubar juga? Apa? Geng prediksi itu kalian tahu nggak sih? Oh iya, nggak mau. Yang sekarang motor-motor gitu kan? Iya. Kan bubar mah enggak kali kan? Kan gara-gara Ronald sempat ngomong kalau dia mengundurkan diri. Tapi Ronald itu kan kayaknya tuh apa tuh namanya founding father apa tuh? Iya, yang bikin, inisiator, yang the bikin, founder. ya, founder. Jadi kalau dia mundur siapa yang mau ngurus? Kan banyak yang lain. Pindah ini, take over. Ya kan itu kan ini apa tuh namanya spekulasi. Emang kenapa katanya sih Kak? Ronald mengundurkan diri, kita spill Lagi dulu ya. berselisih dia. Who knows? Kita baca komentar netizen dulu ya. Kalau dibandingkan sibuk jauh, sibukan Wendy kayaknya. Sehari-hari Wendy kan kerjaannya di TV, tapi mungkin ada alasan lain yang lebih kuat. Jadi kayaknya buat orang kuliah S3 aja kurang kuat gitu, sangat disayangkan gitu loh. Jadi prediksinya nggak bubar, cuman Ronaldnya keluar. Kenapa orang menyayangkan? Karena Ronald inilah motornya. Ngono loh. Ada juga yang bilang kayaknya perbedaan politik. Hehehe. Kemarin pas nyalon juga cawagup, orang-orang prediksi nggak ada yang bantu. Oh. Tapi kalau dari gambaran gue ya, kalau geng cewek-cewek terjadi kayak begitu udah biasa. Ada drama-drama bumbu pasti gitu ada dramanya. Tapi kalau geng cowok ada begitu, menurut gue itu sih perselisihan. Kalau nggak mau berteman, maksudnya gini, kalau memang yang satu sibuk lagi S3, S4, S5, menurut gue ya nggak ada pengumuman. Ya udah, belajar aja. Nanti ketika lagi ada waktu ya kumpul-kumpul, namanya juga geng laki-laki. Tapi apa karena emang ada pertanyaan dari pecinta The Prediksi kali ya? Kok ini nggak pernah kelihatan sih Kang Ronald gitu? Makanya dia bikin pengumuman. Tapi kemarin kan aku emang sempat ada tuh project film sama Kang Ronald. Itu pun memang kemana-mana dia selalu bawa laptop, di tengah-tengah dia lagi break laptop, sampai malam pun dia sampai garuk-garuk kepala. Kenapa Kang? Pusing banget karena harus bikin skripsi dan segala macamnya itu. Karena skripsi sekarang tuh udah bakal dicek di AI karena kan nggak boleh gitu. Jadi dia udah bener-bener kusut banget, dan emang sepengalaman aku satu proyek sama dia, aku ngeliatin dia memang sehektik itu sih. Gitu. Sehektik itu kuliah gitu ya. Dan di luar kota juga, di Bandung gitu. Jadi harus Bandung Jakarta gitu. Nah, ini Jangan geng seuzon Jangan makanya. seuzon, nggak seuzon sih. Cuma kan tadi kan kayak geng cewek sama geng cowok. Secara logika kali ya, Iya. kayak. Coba kalau geng cewek gimana? Aduh geng cewek, ini ngomongin geng cewek ya. Nih nggak Geng mungkin. cewek Gen Z lagi. Iya Gen Z, nggak mungkin kita nggak membahas gengnya Fuji ya. Karena muncul juga belakangan papanya Fuji sebetulnya nge-spill kalau dia sebenarnya nggak setuju juga sama gengnya anaknya itu. Salah satu dari geng ini maksudnya si cewek ini. Coba kita spill. When I see this, it reminds me of my parents sih. Iya. Tapi sebenarnya maksud sebagai orang tua itu bagus sekali. That's true. Now that I am a mother and I see the surrounded, I understand kenapa bapak ibunya bisa seperti itu. Understandable. And we just hope that our kids yang kita sudah memberikan tanam segala macam value-nya, dia tetap bisa menjadi value-value yang sudah diberikan dari orang tuanya. Apalagi gitu. kan Fuji kan bukan anak kecil banget. Betul. Dia kan udah dewasa ya, mungkin ya dijagai. Seperti komentar netizen kali ini tuh adalah, aku yakin banget nih salah satunya ya, aku yakin banget ortu Fuji nggak suka Fuji gaul sama R and Rachel. R tuh? ER, Erika. Oh, oke. Lalu juga ada yang bilang gini, Fuji serba salah karena yang mau berteman dengan dia cuma mereka. Enggak lah, ini kan dugaan orang ya. Nggak, ini kan netizen tuh cuma baca-baca ya semuanya. Lu pakai rasa lo sendiri, pakai pikiran lo sendiri deh ya, bujen. Gue tuh kadang gini ya, kan kita suka mentertawakan komentar netizen kayak tadi gitu ya. Ngapain sih lu komentar sampai segitunya? Nggak bisa disalahkan netizen berkomentar seperti itu karena si anak-anak ini setiap hari di live streaming mereka, di konten mereka membawa para netizen masuk ke dalam kehidupan mereka. Seolah-olah deket banget. Jadi mereka tuh kayak berasa punya hak juga untuk ngatur lo ngapain aja di hidup lo. Harus ikutin gue. Iya kan, gitu. Bicara mengenai pertemanan,
Memang kita juga harus hati-hati dalam dinamika kehidupan. Hari ini teman, 5-10 tahun lagi kita belum tentu. Aduh. Sahabatan kita sama Fitri, ya kan? Dulu kan kayaknya akrab banget di sosial media. Dulu kayaknya bestie banget. And look what happened now. Cara mengenai pertemanan, kita nggak pernah tahu ya bahwa yang kayaknya kelihatan manis-manis aja, tapi sebenarnya pernah punya masalah. Iya. Ivan Gunawan sama Soimah kan kayaknya kalau dari kacamata gue, kayaknya mereka baik-baik aja ya. I think they are cool gitu. Iya. Rupanya di belakangan ada cerita Ivan mengaku kalau dia tuh dulu pernah loh, ada masanya dia sakit hati sama Soimah. Ada kejadian di masa lalu yang masih mengganjal. Kita spill penuturan Ivan kayak apa ya? Nah inilah yang dibilang somehow kita manusia akan masuk kepada level-level yang you know next levelnya kita akan dapetin. Dan Igun gue rasa dia berbesar hati sekali sih ya. Pada akhirnya mau mengungkapkan itu mungkin setelah pulang haji. Pulang haji. Tapi berkaca dari pengalaman itu ya, kalian pernah nggak sih mengalami itu? Kan kayaknya kita pernah ya, dimana kita tuh masih artis baru, terus kita kayak dilecehkan lah gitu, mendapat treatment gak enak lah sama artis yang lebih senior saat kita bekerja. Pernah nggak lo? Iya kan? Itu kayak proses pendewasaan kita sebagai seniman gak sih gitu, kayak diploncok quote unquote gitu. Iya kan? Betul. Iya kan? Ingat nggak momennya? Nggak perlu disebutkan ceritanya atau orangnya secara tepat. Kalau aku lebih Soalnya kan kalau gini ada jejak digital suka ada yang nyari gitu. Betul. Enggak, kalau aku lebih kepada aku berbesar hati aja mendengarkan, kecuali yang udah parah banget ya. Tapi so far sih menurut aku apapun yang mereka omongin, aku anggap itu sebagai senior yang sayang dan juga sayang program gitu. Karena aku mikir kayak gitu, aku nggak mau ngambil ke hati, lebih kepada kayak aku introspeksi, oke, the next time I need to do this gitu loh. Jadi aku lebih mikir, kenapa mereka melakukan itu? Karena kita juga menyelamatkan program. Because this program is not just about you, it's about like the whole team, the creative, the producers, the directors and everything, kayak the whole thing lah gitu loh. Jadi aku mikirnya lebih ke situ. Kayaknya di pertemanan aja, jenis-jenis kayak dia ini yang mungkin anak sekarang sebut sebagai low maintenance friends ya. Lu tuh kayaknya tipe yang, aduh nggak perlu ibarat pohon tuh nggak perlu sering-sering diairin, lu juga bakal tumbuh ya, Nek. Biar. Puji Tuhan, Say. Eka emang suka low maintenance aja, Say.